Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Perancangan Teknik Industri TIA 2 akan memperkenalkan produk rancangan kami yaitu Chandler, high chair yang dirancang untuk toddler. Next, berikut merupakan anggota kelompok kami. Next, selanjutnya kami akan masuk pada modul 1 yaitu Product Development. Baik, latar belakang dari produk kami ini adalah banyak inovasi untuk meningkatkan peralatan anak-anak. Sehingga inovasi dari produk kami adalah high chair dengan fitur multifungsi untuk digunakan dalam jangka panjang yaitu 6-in-1. Fungsi utama produk adalah memberikan edukasi pada anak untuk belajar makan dengan mandiri, dapat digunakan dalam jangka panjang, menjamin fungsi kenyamanan dilengkapi dengan memory foam, roda adjustable, dan lubang pada meja untuk melakukan botol maupun gelas anak. Selanjutnya, unique selling point-nya terdapat pada roda pada kursi dan meja, lubang untuk gelas, bantal untuk pada sandaran dan dudukan kursinya. Selanjutnya, value proportion-nya yaitu multifungsi yang dapat digunakan untuk anak umur 1-5 tahun, dan bahan yang aman dan tahan lama, serta sudah memiliki standar keamanan. Prosedurnya ada 6, yaitu Chandler dapat digunakan sebagai high chair, low chair, yaw chair, dan sebagai chair. Selanjutnya, Chandler juga dapat digunakan sebagai table dan chair for study with backseat. Dan Chandler dapat digunakan sebagai table dan chair for study without backseat. Berikut merupakan spesifikasi produk Chandler dan visualisasi desainnya. Ada desain 2 dimensi dan 3 dimensi yang terlampir pada gambar. Next. Berikut merupakan detail dimensi dan justifikasi. Next. Untuk standar keamanannya menggunakan EN 14988 dan ISO 7250. Next. Berikut merupakan main parts dari produk Chandler. Next. Berikut merupakan penjelasan dari main parts setiap komponen produk Chandler. Next. Berikut adalah BOM tree dari produk Chandler sendiri, terdiri dari 3 level. Next. Berikut adalah detail komponen kebutuhannya dan juga dimensinya dari tiap-tiap komponennya. Next. Berikut merupakan profil perusahaan dari PT Kasih Ibu dan terlampir visi, misi, dan logo perusahaannya. Next. Berikut merupakan identifikasi kompetitor dari produk Chandler yang terdapat 3, yaitu equal kompetitor, inferior kompetitor, dan superior kompetitor. Next. Untuk equal kompetitor sendiri, terdapat 2 kompetitor yang dimiliki oleh produk Chandler. Yang pertama, Baby Dust Toddlers dan Sugar Baby. Next. Untuk inferior kompetitor, terdapat 2 juga perusahaan, yaitu Space Baby dan Sugar Baby. Next, untuk superior kompetitor juga terdapat 2 perusahaan, yaitu BC Baby dan Baby Safe. Next. Identifikasi dan justifikasi atribut. Identifikasi atribut adalah tahapan untuk menentukan atribut apa saja yang penting bagi customer, atribut yang memiliki daya tarik, dan atribut menjadi penentu bagi customer saat ingin membeli suatu produk. Terdapat 6 atribut, yaitu harga, desain, bahan berkualitas dan aman, multifungsi, fitur tambahan, dan citra merek. Next. Terdapat order winner dan order qualifier juga di produk sendiri. Berikut merupakan order qualifier dan order winner dari produk Chandler. Next. Berikut merupakan pembobatan atribut. Pembobatan atribut dilakukan menggunakan Likert scale yang mengandung rentang nilai 1 hingga 5. Terdapat atribut, scale, alasan, dan weight-nya. Lalu hal-hal tersebut dimasukkan ke dalam competition ranking yang dimana kita akan menemukan bahwa Chandler berada di ranking 3 di bawah 2 superior kompetitor yang dimiliki oleh produk serupa. Next. Selanjutnya analisis pemangku kepentingan
menggunakan stakeholder tabel. Ada 2 kategori, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri terdiri dari stakeholder employees, manager, dan owner dengan beberapa perannya sebagai berikut. Untuk eksternal sendiri terdiri dari stakeholder supplier, customer, kreditor, government, shareholder, buyer, dan user dengan peran-perannya sebagai berikut. Next. Berikut identifikasi SWOT pada tabel berikut. Next. Setelah itu kita melakukan pembobotan faktor SWOT. Yang pertama ada internal factor evaluation. Next. Yang kedua ada external factor evaluation. Next. Setelah itu kita melakukan space metric trade berdasarkan pembobotan tersebut. Kita berada di nilai agresif. Next. Selanjutnya kita melakukan tow metric berdasarkan 4 strategi. Yang pertama maksi-maksi, kedua maksi-mini, ketiga mini-maksi, dan yang keempat mini-mini. Next. Berikut identifikasinya. Next. Next. Selanjutnya yaitu modul 2, market analysis. Next. Yang pertama, voice of customer dengan beberapa pertanyaan yang kami ajukan, yaitu sebagai berikut. Dengan kami mendapatkan 40 responden, dengan 23 responden utama kami, yaitu orang tua dengan menggunakan toddler. Next. RII-nya sendiri didapatkan dari perhitungan total important level dibagi 4 level yang kami gunakan dikali dengan 40 responden yang kami terima. Next. Berikut merupakan planning matrix benchmark kompetitor, yaitu benchmarking adalah matriks yang digunakan untuk membandingkan efisiensi dari 2 atau lebih perusahaan. Terdapat 8 hal yang terdapat di planning matrix bench kompetitor, yaitu atribut, benchmark, EV score, target value, IR dengan cara target value dibagi EV score, RII yang didapatkan sebelumnya, weight yaitu indeks relatif dikali RII, dan persentase weight yang dari weight atribut dibagi total weight seluruh atribut. Next. Technical response matrix sebagai berikut. Next. Selanjutnya ide generation sebagai berikut. Next. Selanjutnya perhitungan hierarchy. Step pertama itu interaksi, kedua hierarchy correlation, ketiga hierarchy kompetitif, dan yang keempat hierarchy target. Next. Selanjutnya make or bold decision, di mana ada penilaian kualitas produser jamin sesuai dengan standar perusahaan hingga perubahan desain fitur dan penambahan. Lalu ada efisiensi proses produksi hingga mengurangi biaya penyimpanan. Next. Berikut merupakan supply analysis dari raw material dan komponen dari supplier yang dimiliki oleh PT Kasih Ibu. Next. Berikut merupakan demand analysis yang terdapat 3 cara pengerjaannya. Yang pertama, kita harus mengasumsikan setiap kelahiran berpotensi menghasilkan demand sebanyak 1 produk untuk setiap high chair-nya. Hal ini dikarenakan tidak adanya data demand untuk produk high chair di Surabaya. Yang kedua, forecasting 10 tahun ke depan dengan Minitab dan memperhatikan MAPE untuk mengetahui metode forecasting apa yang paling tepat. Setelah melihat seluruh MAPE-nya, maka quadratic trend model adalah metode yang memiliki nilai MAPE terkecil. Maka didapatkan nilai data historis dan data demand forecast untuk 10 tahun ke depan dengan trend analysis plot selalu meningkat setiap tahunnya. Next. Berikut merupakan supply and demand analysis yang didapat dari data demand forecast penjualan sebelumnya dan dikali dengan kebutuhan material per produk. Maka kebutuhan material per tahunnya didapatkan seperti di tabel berikut. Next. Next. Selanjutnya step by step forecasting menggunakan Excel. Yang pertama menggunakan data penjualan pada tahun pertama dan tahun kedua hingga penilaian interval kepercayaan. Next. Berikut data demand forecasting kompetitor pertama hingga kompetitor ke-6, ada data penjualan, tabel forecasting hingga grafik forecasting. Next. Next. Next.
Next. Setelah itu menentukan market share scheduler berdasarkan forecasting produk baby chart dan juga kompetitor 1 hingga kompetitor 6. Didapatkan dari persamaan market share estimation pada tabel yang berwarna kuning. Next. Selanjutnya adalah produk market share yang dihasilkan dari presentasi dari total penjualan suatu perusahaan, produk, atau brand tertentu dalam konteks pasar yang lebih besar. Terdapat 3 metode dan 3 rumus yang didapatkan untuk market share. Dari perhitungan dilakukan, pangsa pasar Chattel berkisar antara 0,19% hingga 4,1%. Dengan pangsa pasar ini bisa jadi disebabkan oleh semakin banyaknya pesaing yang menawarkan produk serupa dengan fitur yang lebih menarik. Next. Dalam menentukan target produksi, menggunakan kuantitas produksi berdasarkan perhitungan kenaikan market share terhadap jumlah sisa potensi market dengan asumsi yang digunakan dalam menentukan operasional hari kerja, sehingga didapat jumlah hari kerja yang optimal adalah dengan perhitungan sebagai berikut. Pada tahun 2024, yaitu ada 366 hari, 260 hari kerja, dan menggunakan 5 hari kerja per minggu. Apabila dengan asumsi perhitungan yang sama, maka rincian hari kerja dapat dilihat dengan tabel berikut. Berdasarkan data hari kerja, maka didapatkan perhitungan production target untuk memenuhi demand sebagai berikut. Next. Selanjutnya, strategi pemasaran dari produk kami yaitu dengan mengidentifikasi keunggulan kompetitif di mana ada keamanan yang terjamin, mudah digunakan dan dibersihkan, fitur yang menjamin kenyamanan, penggunaan jangka panjang, dan desain yang menarik dan fungsional. Serta menganalisis market segmentation-nya yaitu didapatkan demografisnya berupa orang tua berumur 25-35, gendernya untuk semua gender, dan pendapatan orang tua di atas 4 juta, dan geografisnya untuk daerah perkotaan, terutama kita marketnya di Surabaya. Selanjutnya ada market target retailer berdasarkan hasil analisa segmentasi sebelumnya, demografi, geografis, hingga psikografi ada tabel berikut. Next. Selanjutnya ada market positioning berdasarkan hasil selisih dari baby chef dengan Chandler pada tabel berikut. Next. Selanjutnya ada strategi 4P Chandler, produk, place, price, dan juga promotion. Next. Untuk Chandler sudah ada di Shopee. Next. Tokopedia dan juga Instagram official. Next. Berikut marketing plan and cost dari 2024 hingga 2033 kita mengforecasting selama 10 tahun mendapatkan total 45 miliar sekian. Next. Selanjutnya masuk pada modul 3 yaitu manufacturing system planning. Next. Yang pertama ada komponen breakdown dari produk Chandler sendiri sebagai berikut. Berikut menggunakan raw material alternatif untuk setiap komponen. Chandler menggunakan plastik polypropylene, steel tube, silikon, dan selanjutnya untuk material alternatifnya ada plastik ABS, aluminium, karet sintetis, dan MDF. Next. Selanjutnya ada production method. Dari 2 metode, kami memilih molding untuk injection molding, cutting dengan bandsaw, coating dan painting dengan spray coating, packaging dengan manpower. Berikut merupakan mesin-mesin yang digunakan pada produksi produk Chandler. Next. Selanjutnya menentukan parallel series proses dari operation processor, di mana kita mendapatkan 8 proses secara paralel dan 6 stasiun mulai dari molding injection station hingga quality control. Next. Selanjutnya penentuan cross-functional process map berdasarkan 3 strategi swimline, workbox, dan supplier, customer, and intercept. Next. Setelah itu kita membuat production flowchart dari purchasing bahan material hingga penyimpanan Chandler. Next. Setelah itu kita akan menghitung cycle time dengan rumus sebagai berikut dan rekapitulasi pada tabel sebelah kanan. Next. Production rate seperti berikut. Next-nya production capacity. Dan next-nya Selanjutnya utilization dengan perhitungan sebagai berikut. Next. Selanjutnya manufacturing lead time-nya sebagai berikut. Dan WIP untuk produk Chandler sebagai berikut. Next.
Berikut merupakan production target with defect rate dengan nilai KJ dan KOJ yang KOJ-nya akan berubah setiap tahunnya sesuai dengan kenaikan nilai KJ. Next. Berikut merupakan production target dengan memperhitungkan defect rate pada setiap proses ya. Next. Selanjutnya penentuan number of workstation. Pertama kita menentukan availability mesin. Next. Kedua kita menentukan workflow mesin. Next. Dan yang terakhir kita dapat menentukan jumlah workstation berdasarkan HT dan WL yang telah ditentukan. Next. Berikut merupakan material karakteristik dari setiap komponen. Ada kondisi fisik, damage risk, dan severity risk. Next. Berikut merupakan material handling alternatives, yaitu ada setiap komponennya ada conveyor, manpower, dan trolley. Next. Berikut Selanjutnya, cost recapitulation didapatkan machine cost dan material handling cost. Direct material cost-nya didapatkan sebagai berikut. Itu memperhitungkan beberapa material dan komponen yang digunakan untuk satu produk Chandler sendiri dengan perkiraan inflasi selama 10 tahun sebagai berikut. Next. Berikut merupakan cost recap dari direct labor cost atau pekerja. Next. Berikut merupakan biaya overhead yang tidak terkait langsung dengan proses produksi, yaitu ada biaya listrik. Kami menggunakan referensi dari PPLN dengan pemilihan tarif dasar yaitu 1114,74 per kWh dengan rumus total pemakaian sama dengan waktu pemakaian dikali jumlah. Next. Berikut merupakan biaya air fasilitas lantai produksi yaitu Chandler termasuk dalam kelompok 4A dengan kategori pabrik dengan tarif 9.800. Berikut merupakan total production cost yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Next. Selanjutnya ada analisis pemilihan lokasi berdasarkan harga tanah, kerekatan dengan sumber bahan baku, daerah umar gaji, dan lingkungan masyarakat, dan tata kelasa. Setiap faktor akan dihitung bobotnya dengan 3 lokasi yang memungkinkan yaitu Gresik, Sidoarjo, dan Perak, lalu diberi skor, dan didapatkan hasil yang paling tertinggi Z-nya yaitu lokasi Gresik. Selanjutnya masuk modul 4, yang pertama yaitu menghitung target produksinya didapatkan sebagai berikut. Next. Target produksi tadi dengan perhitungan dengan menggunakan defect rate. Defect rate-nya didapatkan totalnya rata-ratanya 1,96%, dihitung dengan target produksi yang sebelumnya telah dihitung, didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Setelah menghitung target produksi, maka perlu ditentukan safety stock. Berikut merupakan rumus dari safety stock dan tabel rekapitulasi untuk safety stock pada tahun 2024. Next. Berikut perhitungan demand planning didapatkan dari demand effect ditambah SS perhitungan sebelumnya. Next. Berikut merupakan worker capacity yang dihitung berdasarkan production capacity per week terkecil dibagi jumlah hari kerja dalam 1 minggu. Next. Berikut merupakan biaya untuk menambah jumlah pekerja untuk setiap orangnya. Diperkirakan dengan inflasi. Firing cost dihitung berdasarkan peraturan UU, itu dengan menginflasi gaji, lalu didapatkan biaya firing cost-nya sebagai berikut dengan inflasi juga. Selanjutnya manufacturing cost dengan menghitung production cost, yaitu dengan biaya produksi dibagi dengan total produksi selama 10 tahun. Didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya penentuan payroll cost selama 10 tahun. Next. Subcon cost selama 10 tahun. Next. Biasanya dengan perhitungan sebagai berikut. Next. Selanjutnya penentuan workday selama mingguan. Next.
Selanjutnya, customer order untuk menghitung hari, minggu, dan tahunnya sebagai berikut. Next. Selanjutnya, lot size yang meninggalkan jumlah barang yang dipesan dan meninggalkan biaya inventory seperti rumus yang terlampir dan hasilnya tabel seperti berikut. Next. Selanjutnya, dari ketiga hasil analisa tersebut didapatkan nilai master production schedule dari lot size, forecast, dan juga customer order. Setelah itu penentuan dari 3 strategi yang akan kita pakai dalam penentuan MPS selanjutnya atau MRP selanjutnya. Next. Dari 3 strategi dipilih level strategi, yaitu strategi yang sistem produksi konstan dari periode ke periode dengan mempertahankan jumlah mesin dan jumlah konstan dan dengan tingkat output. Jadi kami meng-hire konstan selama 1 periode dengan output sebagai berikut. Dan selanjutnya ada strategi chase dan mix strategi. Selanjutnya ada peninjauan biaya setiap raw material yang dipakai chandler dari plastik polypropylene hingga memory foam pada tabel berikut. Next. MRP sendiri dihitung dengan 5 metode, ada lot for lot, EOQ, PPB, silver mill, dan LUC. Next. Untuk MRP dari PT Kasih Ibu menggunakan MRP EOQ yang memiliki nilai paling kecil dan dihitung menggunakan POH, net requirement, PO receipt, order cost, EOQ, dan EOQ need. Hal-hal tersebut akan direkapitulasi ke dalam tabel yang ada di sebelah kanan. Next. 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 Berikut merupakan cost recapitulation yang dimiliki oleh PT Chandler sendiri. Dapat dilihat bahwa cost recapitulation-nya itu ada dari order cost, inventory cost, dan total cost recapitulation. Next. Berikut merupakan produk quality dari produk Chandler sendiri, di mana ada quality dimension, karakteristik, type of standard, value of quality yang didapatkan dari jurnal, unit of quality karakteristik, dan measuring tool-nya. Next. Berikut merupakan critical to quality, ada harga, desain menarik, bahan berkualitas, multifungsi, biaya tambahan, dan citra merek. Dan selanjutnya adalah KPI dan KPI-nya. Berikut merupakan critical to quality tree-nya. Next. Selanjutnya, penentuan defek mekanisme ditentukan berdasarkan sudut dan atribut sebelumnya pada modul-modul sebelumnya. Ditentukan pada tabel berikut. Next. Next. Selanjutnya ada problem identification dengan quality dimension yang dipertimbangkan sebelumnya, dan problem identification-nya dipertimbangkan berdasarkan main, material, method, machine, dan environment. Sebagai berikut. Dari problem identification sebelumnya, kami pilih quality dimension-nya, yaitu performance dari Chandler, dan didapatkan diagram fishbone-nya sebagai berikut. Next. Berikut merupakan quality objective dan quality policy dari perusahaan PT Kasih Ibu, di mana quality objective-nya adalah tahan lama dan quality policy-nya yaitu memastikan bahwa produk akan memiliki keselamatan, keandalan, dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Next. Untuk quality procedure-nya terdapat quality policy, quality procedure, task, dan PIC. Next. Lalu terdapat quality certification, di mana perusahaan memiliki 5 quality certification, yaitu EN 14988, ISO 14001, ISO 9001, ISO 7250, dan ISO 45001. Selanjutnya, modul 6, Human Resource. Business life cycle yang digunakan PT Kasih Ibu sendiri berpatokan pada demand penjualan produk dari Chandler, di mana introduction stage dimulai pada tahun 2024 sampai 2026, growth stage pada tahun 2027 sampai 2030, maturity stage pada tahun 2031 sampai 2033. Untuk struktur organisasinya, PT Kasih Ibu berfokus pada suatu produk yaitu Chandler, sehingga
organisasi ini termasuk dari fungsional dengan struktur organisasi awalannya sebagai berikut. Next. Untuk struktur organisasinya pada fase introduction seperti berikut, terdapat penjabaran di tiap-tiap timnya. Untuk fase growth terdapat penambahan, yaitu pada HRD dan juga IT. Ya, terus kemudian pada maturity stage terdapat penambahan, yaitu pada ekspor. Next. Selanjutnya, dalam job analysis, pada fase introduction stage ada direktur utama dan direktur divisi yang berstatus sebagai karyawan tetap karena memegang peran strategis dan jangka panjang dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting, perencanaan, pengelolaan perusahaan secara keseluruhan sehingga keberlanjutan penting untuk stabilitas dan arah perusahaan. Next. Lalu ada staf produksi yang berstatus sebagai karyawan kontrak karena pekerjaannya bersifat operasional dan bergantung kepada kebutuhan produksi yang dapat berfluktuasi seperti permintaan pasar atau proyek tertentu. Dan selain staf produksi, beberapa staf lainnya juga berstatus karyawan kontrak karena sifat pekerjaannya mendukung operasional perusahaan dalam jangka pendek atau kebutuhan tertentu, seperti yang tugasnya dapat disesuaikan dengan musim tertentu seperti peak season atau tingkat permintaan perusahaan. Next. Baik, untuk fase growth sendiri, ada beberapa tambahan divisi di PT Kasih Ibu, mulai dari divisi HRD dan divisi IT. Berikut merupakan divisi-divisi yang menjadi tambahan di fase growth. Pada fase maturity ada penambahan satu divisi, yaitu divisi ekspor, di mana berikut direktur utama dan juga staf-staf yang dibutuhkan di divisi ekspor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manpower planning. Manpower planning dibagi menjadi 3 fase, introduction, growth, dan maturity, di mana pada fase growth ada penambahan pada direktur IT dan tim HR, lalu untuk fase maturity ada penambahan pada tim HR, finance, dan juga ekspor. Selanjutnya ada kenaikan gaji per tahun. Yang pertama dicari dulu persentase kenaikan per tahunnya berdasarkan gaji UMR selama 10 tahun terakhir sehingga didapatkan rata-rata persentase kenaikannya sebesar 6,23% yang didapatkan sebagai berikut selanjutnya. Sehingga didapatkan kenaikan gaji per tahun sebagai berikut dengan inflasi. Selanjutnya ada gaji pokok yang untuk mempertimbangkan analisis gaji pekerja yang didapatkan dari direct labor, dari indirect labor yang dilakukan penaikan gaji per tahunnya berdasarkan inflasi yang ada. Berikutnya saya akan membahas mengenai bonus pekerja. Bonus sendiri dihitung menggunakan ketercapaian target KPI dibagi 100 dikalikan dengan bonus maksimal. Dengan bonus maksimalnya dibagi menjadi 3 untuk direct labor, indirect labor, dan manajemen labor. Di mana untuk direct labor bonus maksimalnya itu 1-2 kali gaji bulanan, dan indirect yaitu 5% dari gaji tahunan, dan manajemen labor sebesar 10% dari gaji tahunan. Pada tabel kanan merupakan rekapitulasi dari bonus asli untuk staf dan direktur di PT Kasih Ibu. Selanjutnya ada tunjangan PT Kasih Ibu, di mana mengikuti peraturan perundang-undangan, di mana maksimal tunjangan diberikan 25% dari total gaji karyawan, yaitu dibagi menjadi manajemen, direct labor, dan juga indirect labor. Selanjutnya ada legal aspek, yaitu mengenai administrasi serta perizinan yang diperlukan oleh PT Kasih Ibu dalam menjalankan proses bisnisnya. Berikut merupakan berkas administrasi yang diperlukan serta prosedur pembuatannya. Selanjutnya dilanjutkan modul 7, yaitu layout planning. Analisis lokasi pabriknya berdasarkan modul 3, lokasi Gresik-lah yang dipilih sebagai lokasi utama pembangunan pabrik produksi produk cedul sendiri. Daerah Gresik termasuk wilayah industri, adanya jalan tol, dan itu memberikan kemudahan akses untuk transportasi darat karena
digunakannya untuk distribusi produk kami, yaitu terutama ke kota Surabaya. Sebelumnya telah ditetapkan gudang inventory kami menyewa di wilayah Kecamatan Manyar Gresik. Karena itulah Kecamatan Manyar Gresik kami pilih untuk pembangunan pabrik kami dengan harga tanah di sana sebesar 2 sampai 3,5 juta rupiah per meter perseginya. Next. Untuk analisis desain fasilitasnya, pada fase pre-construction dan construction-nya, kami pilih pada tahun 2022 sampai 2023, fase operasionalnya, yaitu fase produksinya, kami mulai pada tahun 2024 sampai 2026 sebelum masuk pada fase growth stage. Untuk fase development-nya, kami mulai pada tahun 2027 karena terdapat penambahan demand dan juga penambahan jumlah pekerjanya. Next. Berikut merupakan analisa kebutuhan ruangnya, yaitu dari fase 1, fase 2, dan fase 3. Untuk fase satunya sendiri, untuk gudang, kantin, ruang ganti, lapangan, itu tidak ada di fase 1. Dan untuk fase 2 dan fase 3-nya ada. Next. Selanjutnya, analisa kebutuhan tenaga kerja. Analisa ini didapatkan berdasarkan kebutuhan ruang, di mana jika ada penambahan ruang, luas ruang maupun penambahan divisi, maka jumlah pegawainya akan ditambah. Seperti staf ekspor yang belum ada pada fase 1, fase 2, namun ada pada fase 3. Baik, berikutnya saya akan membacakan mengenai analisis kebutuhan fasilitas dan luas untuk fase pre-construction di bagian ruang besar office, di mana ada ruang direktur utama, toilet, resepsionis, direktur divisi, ruang meeting, pantry, dan ruang staf divisi. Berikutnya untuk lantai produksi, ada juga toilet dan tempat parkir. Lalu ada juga musola dan pos satpam. Nah, berikut merupakan rekapitulasi dari analisis kebutuhan fasilitas dan luas yang ada di PT Kasibu, di mana pada fase 1 hanya terdapat ruang besar office, lantai produksi, toilet, parkir, musola, dan pos satpam. Lalu pada fase 2 terdapat penambahan pada bagian gudang, kantin, ruang ganti, dan lapangan. Lalu terdapat juga penambahan ukuran pada ruangan musola, dan pada fase 3 terdapat penambahan ukuran pada ruang besar office, toilet, parkir, dan kantin. Penambahan luas terjadi dikarenakan adanya penambahan jumlah karyawan dan divisi pada fase 2 dan 3. Selanjutnya, ARC untuk mengetahui hubungan kedekatan antar tiap departemennya. Kotak kuning sebagai acuan yang kami gunakan untuk penilaian. Sebagai contoh, berikut adalah fase 1, fase 2, fase 3. Sebagai contoh satu yang pertama, ini untuk ruang besarnya, ada ruang besar office dan juga ruang besar lantai produksi. Hubungan kedekatan antar keduanya yaitu kedekatannya biasa, dengan kurang ada korelasi, tidak terlalu sering berhubungan, dan untuk menghindari keramaian. Next. Selanjutnya, ini untuk ruang kecil yang ada pada ruang besar office dan juga lantai produksinya. ARC-nya sebagai berikut. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Activity Relationship Diagram atau ARD. ARD sendiri merupakan diagram hubungan antara aktivitas departemen berdasarkan tingkat prioritas kedekatannya. Pada bagian kiri dijelaskan line code atau kode garis yang menjelaskan closeness untuk setiap departemen atau ruangan yang ada. Berikut merupakan gambaran dari ARD untuk fase 1 dan fase 2 dan 3 yang ada di PT Kasibu. Pada fase 2 dan 3 tidak adanya perubahan ARD dikarenakan tidak adanya penambahan ruangan. Lalu berikut merupakan ARD untuk kedua ruang besar yang ada di PT Kasibu, yaitu ruang office dan lantai produksi. Berikut merupakan isi dari ruang office, yaitu ruang-ruang kecilnya, dan lantai produksi berisi dengan seluruh station yang ada di lantai produksi. Lalu ada SRD atau Space Relationship Diagram. Ini merupakan kombinasi antara ARC dan ARD dan kebutuhan luas dari setiap ruangan yang ada pada sebuah perusahaan. Pada fase 1, 2, dan 3 berikut merupakan fase 1, 2, dan 3 dari SRD yang dimiliki oleh PT Kasibu. Di mana pada fase operation atau fase 2 ada penambahan gudang dikarenakan menjadi tempat penyimpanan raw material dan finish good, lalu penambahan kantin untuk meningkatkan kenyamanan karyawan, ruang ganti untuk menyimpan barang, lapangan sebagai titik kumpul, tempat upacara, smoking room, tempat parkir, dan lainnya. Berikut merupakan space relationship diagram untuk ruang besar office fase 1, 2, dan 3, di mana pada fase 2 dan 3 tidak ada penambahan ruangan.
Namun terdapat penambahan ukuran sehingga SRD-nya akan berubah. Nah, penambahan ruangan tersebut dikarenakan adanya penambahan karyawan pada bagian IT, HRD, dan ekspor. Berikut merupakan SRD dari lantai produksi di mana tidak ada perubahan untuk fase 1-3 dikarenakan sudah mempertimbangkan proses produksi yang akan berlangsung selama 10 tahun ke depan dan mempertimbangkan mesin yang akan digunakan serta jenis station yang akan menjadi proses dari produksi nantinya. Setelah dilakukan space relation diagram, dilakukannya detail layout plan, di mana PT KCIBU membuat sebuah block plan pada pabrik keseluruhan dan juga ruang produksi, di mana ada block plan pabrik keseluruhan fase 1 optimal layout, ada fase 2 dan 3 optimal layout. Next, ada block plan office fase 3 optimal layout, serta ada block plan lantai produksi fase 2 dan 3 optimal layout. Berikut desain hasil 2 dimensi PT KCIBU dan juga 3 dimensi PT KCIBU. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rekapitulasi biaya dari PT KCIBU, di mana terdapat 3 golongan A, B, dan C, di mana golongan A merupakan aset-aset seperti tanah, sertifikat tanah, dan pajak. Lalu golongan B ada aset pada bagian ruangan, lalu golongan C merupakan furniture yang ada di PT KCIBU, di mana untuk total rekapitulasi biaya pada fase 1 itu sebesar 5 miliar sekian, dan fase 2 dan 3 dapat dilihat pada bagian kanan, di mana total biaya keseluruhan untuk fase 2 sebesar 10 miliar 598 juta sekian, dan fase 3 sebesar 10 miliar 877 juta sekian. Berikutnya akan dibacakan modul 8 mengenai supply chain planning. Selanjutnya pada bagian value chain framework, di mana ada value chain analysis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan, di mana dibagi menjadi 2, yaitu ada primary activity, yaitu kegiatan yang secara langsung berhubungan, dan juga support activity, kegiatan yang tidak secara langsung berhubungan, di mana ada primary activity-nya berupa inbound logistic operation, outbound logistic, marketing and sales, dan juga service. Untuk support activity ada infrastruktur, teknologi development, human resource management, dan juga process management. Supply chain strateginya PT KCIBU menggunakan tipe fungsional dan juga strategi yang efisien. Next. Strategi distribusinya, pada fase awal PT KCIBU didirikan itu kami menjual produknya secara online, maka tidak dibutuhkan distribusi. Selanjutnya untuk fase-fase berikutnya, kami baru akan menggunakan retailer dan juga ekspor. Sebagai penentuan distribusinya yaitu sebagai berikut, terdapat kriteria dan subkriteria yang terdapat pada gambar. Untuk pembobotannya kami menggunakan metode AHP dalam membantu perhitungan kami, dan didapatkan metode distribusi yang cocok adalah strategi manufacture storage with customer pickup, dan strategi ini dianggap cocok karena biayanya lebih murah, lebih rendah, dan tidak perlu dalam pembuatan DC dan pickup site-nya. Next. Selanjutnya ada supplier selection dari PT KCIBU. Berikut ada nama supplier, alamat, deskripsinya, dan referensinya. Next. Selanjutnya, PT KCIBU menentukan setiap kriteria dan subkriteria dalam memilih supplier karena supplier memiliki peran penting dalam memastikan bahan baku yang digunakan aman, berkualitas tinggi, dan terjangkau. Ada price, quality, service, location, inventory, dan flexibility. Lalu dibobotkan dengan kriteria supplier menggunakan metode AHP dan didapatkan bobot dan ranking seperti berikut, dan dibobotkan setiap subkriteria menggunakan AHP. Lalu pembuatan subkriteria price seperti berikut. Next. Berikut pembobotan subkriteria location, flexibility, service, quality. Next. Dan inventory. Lalu ada rekapitulasi nilai bobot kriteria dan subkriteria, dan dibuat tabel rekapitulasi perhitungan nilai dan bobot untuk setiap alternatif pemilihan supplier pada masing-masing jenis bahan baku. Next. Next.
Selanjutnya ada retailer selection. Retailer selection dimulai pada fase growth karena seperti yang disebutkan sebelumnya pada fase introduction kita menggunakan sistem penjualan online. Untuk retailer selection dipilih berdasarkan parameter yaitu akses transportasi, kedekatan dengan pasar, fleksibilitas dan infrastruktur, reputasi retailer, dan potensi pertumbuhan pasar. BBY Shop memiliki performa terbaik diikuti dengan Susana Baby Shop di kedua lokasinya. Toko-toko lainnya menunjukkan keunggulan pada parameter tertentu, namun memiliki kekurangan di aspek-aspek lainnya, yang dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan atau optimalisasi di masa mendatang. Selanjutnya ada distribution route, yaitu jarak tempuh dari pabrik pada tiap retailer sebagai berikut, sehingga didapatkan jarak optimal yang diambil dalam proses perhitungan transportation cost, yaitu jarak dari pabrik terhadap keseluruhan retailer dalam proses sekali pengantaran. Berikutnya saya akan membacakan transportation mode. Transportation mode yang dipilih oleh PT Kasibu adalah truk, karena truk menjadi pilihan moda transportasi dengan waktu yang cepat, rute yang fleksibel, dan biaya muatan yang rendah. Berikut merupakan parameter, definisi, dan bobot yang didapatkan dari nilai AHP, di mana parameternya ada cost, performance, capacity, dan flexibility. Di mana truk mendapat nilai AHP terbesar sebesar 3,487. Pada bagian kanan merupakan visualisasi dari truk yang akan digunakan oleh PT Kasibu. Berikutnya, transportation selection dibagi menjadi 3, yaitu 3PL, sewa, dan beli, di mana 3PL sendiri merupakan tarif jasa pengiriman menggunakan indera mandiri, di mana dihitung berdasarkan berat per unit produk. Pada setiap kali pengiriman diasumsikan dengan beban maksimal yang dapat diangkut oleh truk dibagi dengan berat satu buah produk chandler. Didapatkan total biaya kirim menggunakan 3PL selama 1 tahun sebesar Rp13.200. Lalu untuk sewa dan beli, untuk truk sendiri dibeli dengan harga asli dari truk Mitsubishi dan ganti ban dilihat dari harga ban di e-commerce, dan asuransi, ganti oli, ganti suku cadang, pajak tahunan, dan biaya kir didapatkan dari referensi yang sudah ada. Lalu untuk perhitungan biaya BBM didapatkan dari pembagian antara jarak Gresik ke Surabaya dibagi dengan 7, lalu dikalikan dengan harga BBM yang ada pada tahun 2024 yaitu Rp6.800, sehingga didapatkan biaya BBM selama 1 tahun sebanyak Rp32.640.000. Maka total biaya untuk biaya membeli truk baru sebesar 530 juta sekian, dengan biaya sewa dilihat dari delivery fee sebesar Rp38.400.000. Selanjutnya, untuk transportation cost system-nya, dari ketiga metode yang ada, baik 3PL, sewa, ataupun beli, PT Kasibu memilih menggunakan jasa 3PL dalam pendistribusiannya. Untuk jasa 3PL-nya sendiri, kami memilih PT Indra Mandiri dengan perhitungan inflasi per kilo barangnya, yaitu sebagai berikut. Untuk fase perhitungan tiap fasenya, pada fase growth stage, harga yang didapatkan yaitu sebesar Rp42 juta. Next. 42 miliar, maaf. Next. Selanjutnya, untuk pada fase maturity stage, untuk total perhitungannya didapatkan 42 juta. Sekian. Next. Selanjutnya, modul 9, risk analysis of social and environment. Baik, pertama-tama penentuan wilayah dampak, yaitu batas wilayah dampak yang merupakan komponen lingkungan yang ada di wilayah yang dapat mempengaruhi proses bisnis berupa komponen makro yang biasa disingkat AMDAL. Analisis ini merupakan analisis yang meliputi aspek fisika, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, serta subkomponennya sebagai berikut. Selanjutnya ada batas proyek, yaitu luas dari PT Kasibu sendiri sebesar
panjang 55 meter dengan lebar 45 meter, sehingga luasnya didapatkan 2.475 meter persegi yang terletak di Tanah 0, Jalan Betoyo Raya, Kelurahan Betoyo Kauman, Kecamatan Banjar Gresik. Selanjutnya, pada batas ekologis, yaitu lingkungan yang terdampak dari perusahaan ini. Di sini kami memilih aliran Sungai Cungkurat. Selanjutnya, batas sosial, yaitu batas antara interaksi masyarakat dengan perusahaan. Di sini kami memilih kecamatan dari Banjar Gresik. Selanjutnya ada batas administratif, yaitu garis atau area yang membedakan satu wilayah pemerintahan dengan yang lainnya. Di sini kami memilih dari Kabupaten Gresik. Selanjutnya, pada identifikasi kegiatan dan dampak terhadap sosial dan lingkungan, di mana ada 3 fase, yaitu fase prekonstruksi, yaitu menganalisis identifikasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan juga kesehatan. Berikut matriks dampak dari kegiatan yang dilakukan. Ada polusi suara, polusi udara, kehilangan habitat, kecelakaan lahan, kesempatan kerja, dan juga merupakan keterangan setiap warna, di mana warna putih tidak berdampak, warna hijau dampak rendah, warna kuning dampak sedang, dan juga warna merah dampak tinggi. Next. Selanjutnya pada fase operasional ada beberapa penambahan pada aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Berikut matriks dampak dari penambahan yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya pada fase development juga ada penambahan pada fase ekonomi dan juga kesehatan, di mana ada matriks dampak kesempatan kerja, peningkatan skill, dan juga polusi air tanah yang dilakukan dari dampak terhadap sosial dan juga lingkungan. Setelah dilakukan identifikasi, dilakukan matriks penilaian dampak terhadap lingkungan, di mana ada 4 aspek, yaitu fisika, biologi, kimia, dan juga sosial, di mana ada klimatologi, kualitas udara dan juga kualitas suara, vegetasi dan fauna, kualitas air dan kualitas tanah, serta kesehatan masyarakat dan juga kesejahteraan sosial. Berikutnya ada matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau dampak lingkungan dan sosial dari suatu proyek dengan tujuan untuk memastikan bahwa dampak yang ditimbulkan memenuhi standar baku mutu lingkungan dan meminimalkan kerusakan yang mungkin terjadi. Berikut adalah kegiatan proyek terkait, aspek, tipe dampak yang ditimbulkan secara pengelolaan lingkungan, pihak kerjasama program pengelolaan, badan evaluasi terkait, target pemantauan dan pengelolaan, perkiraan biaya dari setiap dampak, dan tahun pengeluaran biaya pada fase pre-construction. Next. Berikut merupakan tahun pengeluaran biaya pada fase operasional dari 2004 sampai 2026. Next. Dengan fase development dan dengan tahun pengeluaran biayanya, dampaknya 2027 sampai 2033. Next. Berikut adalah rencana usulan program CSR, yaitu ada 5 program, PT Kasih Ibu Sehat, program edukasi kesehatan untuk orang tua. Selain program edukasi untuk orang tua, yaitu ada edukasi penggunaan high chair Chandler, lalu ada Kasih Ibu Peduli Lingkungan, Kasih Ibu Berbagi, Kasih Ibu Cinta Keluarga, dan Kasih Ibu Karyawan Sejahtera. Berikut merupakan total estimasi biaya program CSR, yaitu ada 740 juta. Next. Selanjutnya, manajemen analisis risiko sendiri. PT Kasih Ibu merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dan bergerak di bidang produksi high chair, khususnya untuk toddler, dengan produk unggulannya yaitu Chandler. Dengan tujuannya yaitu memberikan high chair yang berkualitas tinggi, multifungsi, kuat, dan juga aman dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Maka, untuk PT Kasih Ibu sendiri memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan. Dengan kekuatan yang ada pada PT Kasih Ibu sendiri, yaitu desain yang multifungsi, material yang kuat, aman, dan juga BPA free, dan juga produk yang mudah dipindahkan maupun disimpan. Untuk kelemahannya sendiri, PT Kasih Ibu ini citra mereknya belum kuat, harga produknya lebih mahal dari kompetitor, desainnya multifungsi yang dapat dianggap terlalu kompleks, dan juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk Chandler dalam mempromosikannya, yaitu meningkatkan kesadaran mengenai produk yang aman dan berkualitas,
perkembangan teknologi yang ada dalam industri produk anak ini membuka peluang yang cukup tinggi dan juga meningkatnya permintaan untuk produk yang multifungsi memberikan peluang untuk toddler. Untuk ancamannya sendiri, pasar produknya cukup kompetitif, banyak produk yang menawarkan fitur dan juga harga yang lebih menarik. Kemudian peraturan pemerintahnya dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan juga inovasi produk barunya tidak selalu diterima oleh pasar. Next. Selanjutnya untuk identifikasi resikonya sendiri, resiko yang R1 yaitu kegagalan dalam pengujian keamanan, dampaknya itu produk yang dinilai tidak aman dapat membahayakan dan juga dapat cedera untuk bayi. R2 sendiri kegagalan inovasi produk, dampaknya kehilangan daya saing. R3 sendiri kesalahan produksi dengan adanya peningkatan biaya produksi. Dampaknya adanya peningkatan biaya produksi. R4 sendiri kenaikan biaya raw material, untuk dampaknya adanya kenaikan biaya bahan bakunya. Untuk R5 kerusakan pada mesin, dampaknya proses produksinya terhambat. R6 itu keterlambatan pengiriman dan distribusi, dampaknya kepercayaan pelanggan. R7 isu reputasi miring pada sosial media, untuk dampaknya garansi produk. Kemudian R8 kesalahan strategi pemasaran, yaitu dampaknya meningkatkan biaya pemasaran. R9 penurunan profit, dampaknya ketidakmampuan untuk mempertahankan laba. R10 penggunaan bahan berbahaya seperti masalah lingkungan, dampaknya dapat terjadi permasalahan lingkungan dan juga citra. Next. Untuk dari tersebut, kita lakukan analisis likelihood dan consequence, didapatkan riskornya sebagai berikut. Maka rating yang dapat kami tetapkan yaitu risiko tinggi didapatkan untuk R1, R6, R8, R9, R10. Untuk risiko sedang didapatkan untuk R3, R4, R5. Untuk risiko rendah didapatkan R7 dan risiko sangat rendahnya didapatkan untuk R2. Next. Baik, selanjutnya ada penanganan risiko untuk setiap kode risiko yang ada, mulai dari reduce, transfer, avoid, dan accept, di mana untuk R1 kita reduce, yaitu memperketat prosedur inspeksi, lalu R2 melakukan riset pasar, R3 itu melakukan kontrol kualitas, lalu R4 itu kita transfer dengan mengalihkan risiko dengan membuat kontrak, lalu R5 kita lakukan reduce, yaitu mempunyai divisi pemeliharaan, R6 melakukan reduce dengan menyewa 3PL, lalu accept bahwa perusahaan akan selalu mengalami keterlambatan dalam fase pengiriman. Lalu untuk R7, reduce-nya itu dengan mengurangi resiko terhadap sosial media sehingga melakukan lebih responsif. Lalu R8, reduce-nya itu melakukan riset pasar. R9-nya itu avoid-nya dengan memberikan kontrak, lalu reduce-nya itu melakukan efisiensi biaya operasional, lalu R10-nya itu transfer dengan menghindari penggunaan bahan baku berbahaya. Lalu berikut merupakan rekapitulasi dari biaya penanganan risiko, mulai dari rencana biaya pengolahan lingkungan, CSR, dan total manajemen risiko. Lalu didapatkan harga atau nilai RBPL sebesar Rp132.500.000 untuk 10 tahun. Selanjutnya akan dibacakan modul 10, yaitu Financial Analysis. Baik, selanjutnya pada basic asumsi, di mana menentukan Weighted Average Cost of Capital atau WACC dan juga Minimum Acceptability Rate of Return, yaitu dengan menentukan komponen WACC terlebih dahulu. Ada Cost of Debt, Cost of Equity, Return Saham, Swap Return, di mana PT Kasibu menggunakan risk return sebesar 6,89% selama 10 tahun, equity interest, di mana PT Kasibu menggunakan suku bunga sebesar 8%, menggunakan PT Bank BRI, debt interest, dan juga annual rates. Didapatkan BACC sebesar 0,3602 dan juga MAR sebesar 0,8902. Untuk melakukan operational planning, yaitu yang pertama ada cost of goods sold, ada direct material cost,
seperti raw material dan komponennya, lalu ada daerah material cost per tahun, daerah labor cost atau gaji pekerja, dan manufacturing overhead cost yang terdiri dari biaya maintenance mesin, biaya listrik, dan biaya air. Next. Berikut melakukan perhitungan COGS, yaitu total COGS yang didapat dari COGS per unit dapat dari jumlah produksi, total COGS bagi jumlah produksi, dan ada selling price yang didapatkan dengan total COGS ditambahkan gaji, lalu ditambahkan perkalian antara MAR dan ditambahkan dengan total COGS dikali gaji. Next. Baik, berikutnya ada revenue prediction dan general and administration cost, di mana revenue prediction didapatkan grand total sebesar 132 miliar sekian dan general administration cost dengan nilai terbesar pada tahun 2033 sebesar 1 miliar 918 sekian. Selanjutnya ada aset dari PT Kasih Ibu sendiri, yaitu ada tangible atau aset berwujud yang dianalisis berdasarkan 3 fase, berdasarkan tanah bangunan, transportasi, biaya produksi, dan lain-lain, sehingga didapatkan totalnya yaitu 15 miliar sekian. Selanjutnya ada intangible asset, yaitu aset tidak berwujud yang digolongkan menjadi sertifikasi, gaji pekerja, biaya hiring, biaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain, diperoleh dengan biaya totalnya sekitar 4 miliar. Sekian. Selanjutnya untuk depreciation dan amortization sendiri perhitungannya didapatkan dari tangible asset dan juga amortization didapatkan dari intangible asset. Untuk depreciation dan juga amortization kami menggunakan 3 metode yang kami pilih, metode SLS, SOYD, dan DB. Untuk metode yang kami pilih itu DB karena total keseluruhannya dianggap paling besar dan dianggap depreciation maupun amortization DB. Selanjutnya untuk capital expenditure atau CAPEX-nya sendiri didapatkan dari penjumlahan tiap tahun dari total tangible asetnya dan intangible asetnya. Didapatkan grand total CAPEX yaitu 45 miliar 129 juta. Next. Kemudian dilakukan financial short, di mana dana dan aset untuk membiayai kegiatan dan investasi perusahaan PT Kasih Ibu, di mana total dari biaya pinjaman dan juga biaya pendanaan yang dibutuhkan sebesar 46 miliar sekian. Next. Baik, berikutnya saya membacakan OPEX atau Operation Expenditure, di mana terdapat penjumlahan dari Production Cost dan General and Administration Cost, di mana grand total OPEX yang didapatkan pada tahun 2023 merupakan yang terbesar sebesar 8 miliar 478 juta sekian. Berikutnya ada financial report, di mana ada perhitungan dari gross profit, EBITDA, EBIT, dan EAT, di mana gross profit terbesar didapatkan pada tahun 2023 sebesar 9 miliar, EBITDA-nya juga pada tahun 2033 sebesar 7 miliar, lalu EBIT-nya sebesar 4 miliar pada tahun terakhir, EBT-nya terdapat minus pada 3 tahun pertama, lalu mulai plus di tahun 2027, begitu pula dengan EAT-nya minus pada tahun 1 dan 3, lalu plus pada tahun 2027. Berikut merupakan feasibility analysis, di mana merhitungkan annual net cash flow atau seluruh aliran kas yang masuk, mulai dari revenue, OPEX, interest expense, tax payment, cash flow, CAPEX, self-funding, bank loan, provision, installment, dan total net cash flow-nya, di mana berikut merupakan rekapitulasi dari net cash flow pada tahun 0 dan tahun 10, di mana tahun 10 terdapat net cash flow sebesar 18 miliar sekian. Selanjutnya untuk perhitungan NPV-nya kami menggunakan rumus berikut. Ada 2 perhitungan manual dan juga perhitungan Excel. Untuk interest rate-nya, untuk interest rate positif kami menggunakan 20%, interest rate negatif kami menggunakan 190%. Di mana untuk perhitungan IRR-nya kami menggunakan perhitungan Excel, di mana rumusnya sebagai berikut. Dan IRR untuk PT Kasih Ibu sendiri didapatkan nilai sebesar 1,89 atau 189%. Next.
Berikutnya ada perbandingan nilai IRR dan MAR untuk menunjukkan bahwa PTK Sihibu layak dijalankan karena nilai MAR-nya lebih kecil daripada IRR karena tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor. Maka proyek ini memberikan keuntungan yang jauh melampaui tingkat minimum yang ditetapkan sehingga menunjukkan potensi profitabilitas tinggi. Berikut merupakan feasibility analysis untuk payback period di mana kita menghitung net cash flow, PV, CPV, CPV dibagi PV, dan payback periodnya. Berdasarkan tabel payback period, kita bisa mengganti investasi awal pada tahun 4,717 atau dikurang dari 5 tahun, di mana CPV pada tahun keempat sudah cukup untuk menutupi total investasi awal. Selanjutnya, PTK Sihibu melakukan analisis sensitivitas menggunakan 3 komponen, yaitu sensitivitas revenue, sensitivitas pajak, dan juga sensitivitas demand. Di mana sensitivitas analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perusahaan dapat berjalan lancar secara 10 tahun ke depannya. Di mana sensitivitas revenue didapatkan payback periode kira-kira sebesar 1,1 tahun. Lalu untuk sensitivitas pajak sebesar 4,21 tahun dan juga sensitivitas demand sebesar 1, sekian tahun. Dari ketiga analisis tersebut, semuanya masuk ke kategori visible, di mana ketiga analisis ini dapat dijalankan selama 10 tahun ke depan di PT Kasibu. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.